Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa wala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mobil khusus Pak Junio yang menghadirkan saya untuk silaturahim ke masjid yang mulia ini. Orang sukses itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah di dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak sukses, yang tidak bahagia, itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur atas pencapaian hidupnya. Maka orang-orang yang bersyukur adalah orang yang berusaha menempatkan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya di setiap nafas hidupnya, di setiap detak jantungnya. Tapi orang-orang yang tidak bersyukur, tidak pernah menempatkan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang bersyukur selalu menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Orang yang tidak pernah bersyukur menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Nah, kita ada di mana? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah selalu meminta kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Salah satunya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau saja kamu bersyukur, kami tambahkan nikmat kami kepadamu, tapi kalau kamu kufur, azab kami sangat pedih. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah, kunci dalam hidup ini menjadi orang yang sukses bahagia adalah menjadi orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu tahu dia apa langkah yang dia harus ambil. Saya ingin katakan bahwa sukses bahagia di dalam hidup itu adalah pilihan hidup. Sukses bahagia di dalam hidup itu adalah tanggung jawab kita. Apa pemahaman kita tentang sukses? Sukses itu adalah pencapaian di dalam hidup kita. Di dalam setiap fase hidup kita ada pencapaian. Ya, di setiap fase hidup kita ada pencapaian. Maka setiap pencapaian yang kita raih itu kan sukses. Anak SD bisa masuk SMP pada saat itu kan kesuksesan buat dia. Anak SMP bisa masuk SMA, itu kan kesuksesan buat dia. Anak SMA bisa kuliah, itulah kesuksesan buat dia. Setelah SMA dia kuliah, dia bekerja. Setelah kuliah, itulah kesuksesan buat dia. Setelah dia bekerja, dia berumah tangga, itulah kesuksesan buat dia. Saat dia bisa keluar dari rumahnya, walaupun cuma hanya ngontrak tapi mandiri, itulah kesuksesan buat dia. 4 tahun kemudian dia membeli rumah, walaupun di atas tanah 75 atau 76 meter, itulah kesuksesan pada saat itu buat dia. Setelah 5 tahun dia beli tanah di atas 75 meter, 200 meter, itulah kesuksesan buat dia pada saat itu. Dan seterusnya. Maka sebetulnya kita ini adalah orang-orang sukses. Itu yang pahamnya, itu sadari. Yang kedua, seberapa bermaknanya nilai kesuksesan kita untuk kebaikan. Seberapa bernilainya kesuksesan pencapaian tadi, fase-fase tadi untuk makna hidup kita. Itulah kebahagiaan.
Jadi kalau ada orang yang kaya tapi tidak bernilai hartanya, maka tidak bahagia. Ada orang yang berilmu, tidak bernilai, tidak bermanfaat ilmunya, maka dia tidak bahagia. Ada orang yang punya kemampuan, apapun kemampuannya yang diberikan Allah kepada dia, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak ada nilainya, maka berarti tidak ada kebahagiaannya. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, di dalam doanya, apa kata Rasulullah SAW? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang sangat luar biasa. Tapi ada kalangan kita yang memahami bahwa doa Rasulullah ini menggambarkan tentang keseimbangan hidup dunia akhirat. Arti doa Rasulullah SAW, ya Allah karuniakan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka ada kalangan tertentu memahami doa ini, bahkan sampai di persentase bahwa kebahagiaan dunia adalah 50%, kebahagiaan akhirat adalah 50%. Artinya perjuangan kita untuk dunia ini 50% dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat 50%. Ini adalah pandangan yang keliru yang salah. Doa Rasulullah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah menggambarkan bahwa sejatinya orang Islam itu harus bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat. Tapi kebahagiaan atau kesuksesan di akhirat itu adalah prioritas, adalah yang utama. Kenapa yang utama? Karena hidup di dunia ini sebentar, hidup di dunia ini sesaat. Sifat dari dunia ini zinatun, perhiasan. Sifat dari dunia ini tafakhur, berbangga-bangga. Sifat dari dunia ini takatsur, bermegah-megahan. Sifat dari dunia ini zinatun, perhiasan. Sifat dari dunia ini fana, binasa. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai orientasi hidup, tapi jadikan dunia ini alat untuk sampai kepada akhirat. Maka ketika kita sukses dunia ini, bagaimana caranya kesuksesan kita itu bisa membawa kebaikan, kebahagiaan kita di akhirat. Maka tadi setiap fase di dalam hidup kita, setiap perubahan progres yang lebih baik dari waktu ke waktu di dalam hidup kita, di dalam hidup kita, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, rumah tangga, punya usaha dan seterusnya. Setiap fase itu bagaimana khairun nasi anfa'uhum linnas. Setiap fase yang kita peroleh itu tadi bagaimana bermanfaat buat orang lain. Itulah kebahagiaan. Apakah ada orang yang sukses tidak bahagia? Ada. Kita lihat kenapa angka bunuh diri di Amerika tinggi, kenapa angka bunuh diri di Jepang tinggi, kenapa angka bunuh diri di Eropa tinggi. Banyak orang sukses bunuh diri. Banyak orang sukses dan sangat sukses hidupnya bunuh diri. Apa artinya? Kesuksesan tidak menjamin seseorang itu bahagia. Tapi Al-Quran, hadis Rasulullah SAW menuntun kita, membimbing kita bagaimana setiap pencapaian dalam hidup ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat hidupnya buat orang lain, dan di dalam manfaat itulah adalah nilai, ada nilai di dalamnya. Maka di dalam nilai itulah ada kebahagiaan di dalamnya. Contoh, ketika selesai bersedekah, bahagia tidak? Bahagia. Ketika kita bisa berbagi ilmu, bahagia. Ketika kita bisa menolong orang lain, bahagia. Itulah bahagia. Tapi ada orang sukses tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada nilai di dalam hartanya, tidak ada makna di dalam ilmunya, tidak ada manfaat di dalam hidupnya. Kenapa? Apa itu? Karena
Orientasi hidupnya adalah dunia prestis, lifestyle. Kalau saya sukses, apa kata orang? Kalau saya punya rumah mewah, apa kata sahabat saya kira-kira? Apa kata orang tentang saya? Kalau jabatan saya tinggi, apa kata orang tentang saya? Pasti orang akan menghormati saya. Nah, itu artinya bahwa orientasi dari segala sesuatu pencapaian dia adalah dunia. Makanya penyakit yang paling berbahaya adalah hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itulah penyakit yang paling berbahaya, cinta dunia dan takut mati. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara sekalian, mengingatkan kita di surat 28 ayat 77. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, kejarlah akhiratmu, raihlah akhiratmu, capailah akhiratmu. Bukan gapai. Kalau gapai itu udah usaha tapi belum tentu dapat. Namanya saya menggapai, lagi saya gapai. Bukan gapai, raih, capai, dapatkan. Kejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu. Jangan kau lupa dengan dunia. Jadi sebetulnya antara dunia dan akhirat tidak seimbang. Kenapa? Karena hidup di dunia sebentar, hidup dunia ini dalam keterbatasan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syababaka qabla haramika, jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa faraghuka qabla syughlika, jaga kesempatanmu sebelum datang masa yang sempit. Wa ghinaka qabla faqrika, jaga kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa sihataka qabla saqamika, jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, jaga hidupmu sebelum datang masa matimu. Artinya kita hidup di dunia ini dengan segala keterbatasan kita. Kita hidup di dunia ini dengan segala keterbatasan kita. Maka manusia yang paling rugi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Salah satu rukun iman kita, salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada akhirat. Salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada akhirat. Artinya jadikan akhirat sebagai orientasi hidup. Bagaimana untuk bisa sampai mencapai meraih akhirat dengan apa yang diberikan Allah kepada kita di dunia? Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kata Allah? Berbuat baiklah kamu dengan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu. Apa artinya? Bersyukur. Berbuat baiklah kamu dengan anugerah yang diberikan Allah kepadamu untuk mencapai akhiratmu. Ketika Allah berikan kesehatan, bagaimana kesehatan ini membawa kebaikan kita untuk kehidupan di akhirat. Ketika Allah memberikan kita ilmu, bagaimana ilmu ini membawa kebaikan untuk kehidupan kita di akhirat. Ketika Allah memberikan kita harta, bagaimana harta ini membawa kebaikan untuk kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Kenikmatan akhirat jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sama. Maka Allah katakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada perintah di situ. Allah katakan, bersyukurlah, beruntunglah orang yang senantiasa mengingat Allah banyak. Ya, mensucikan dirinya dan mengingat Allah. Ya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Apa kata Allah? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Banyak sekali orang yang mementingkan kehidupan dunia. Padahal dunia ini sementara. Padahal dunia ini perhiasan.
Padahal dunia ini binasa, fana. Ya, banyak orang bersaing di dunia ini, tafakhur, berbangga-bangga, takasur, bermegah-megahan. Pada dunia akan kita tinggalkan. Nah, kalau kita paham ini Bapak Ibu, maka setiap pencapaian di dalam hidup kita yang kita sebut kesuksesan tadi, bagaimana caranya kesuksesan ini membawa kebaikan untuk hidup di akhirat. Maka sebagai seorang muslim harus jadi orang sukses. Sebagai orang muslim harus menjadi orang sukses, harus menjadi orang bahagia. Dan kesuksesan, kebahagiaan itu adalah pilihan hidup kita, tanggung jawab kita. Ya, sukses bahagia itu adalah pilihan hidup kita, adalah tanggung jawab kita. Nah, misalnya ada air susu, ada air kopi, ada air susu, ada air kopi, atau ada air kesuksesan, ada air kegagalan, atau ada air kebahagiaan, ada air penderitaan. Apakah ketika kita minum air penderitaan, kemudian kita katakan saya miskin karena kehendak Allah? Apakah ketika kita minum air kehinaan, saya hina karena kehendak Allah, saya gagal karena kehendak Allah? Berarti luar biasa, setiap hal yang negatif disandarkan kepada Allah. Padahal itu adalah pilihan hidup kita, ikhtiar kita, pilihan hidup kita. Maka Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga, Allah berikan kepada kita hati. Maka kita yang menentukan pilihan hidup kita. Di dalam Al-Quran maka disebut oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami bukakan jalan-jalan kami. Orang yang ingin sukses di jalan kami, kami bukakan jalan-jalan kesuksesan. Orang yang ingin bahagia di jalan kami, kami bukakan jalan-jalan kebahagiaan. Punya nggak keinginan untuk sukses? Kalau punya, Allah bukakan jalannya. Kalau nggak punya, Allah tidak bukakan jalannya. Punyakah keinginan untuk bahagia? Kalau punya keinginan, Allah bukakan jalannya. Tapi kalau tidak punya keinginan, Allah tidak bukakan jalannya. Kita yang menentukan pilihan hidup kita, sukses dan bahagia atau tidak sukses dan tidak bahagia. Di mana ketentuan Allah? Di mana letak ketentuan Allah? Apa yang disebut dengan takdir? Takdir itu sehubungan dengan sunnatullah. Takdir itu berkaitan dengan sunnatullah. Orang yang belajar akan sukses, sungguh-sungguh belajarnya akan sukses, sungguh-sungguh bekerjanya akan sukses, sungguh-sungguh berjuangnya akan sukses. Tapi kalau sekedar belajar belum tentu sukses, sekedar bekerja belum tentu sukses, sekedar berjuang belum tentu sukses. Nilai perjuangan Bapak Ibu menentukan hasil. Nilai pengorbanan menentukan hasil. Nilai kerja menentukan hasil. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita tidak pernah menanam, maka kita tidak akan pernah menuai. Maka Allah juga menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak mau merubah nasibnya, tidak punya keinginan untuk merubah keadaannya. Maka Allah tidak akan pernah merubahnya, karena
dan mensupport orang-orang yang tidak ingin merubah dirinya untuk lebih baik. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu agar kita bisa hidup lebih sukses, agar hidup bisa lebih bahagia? Ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, ingat. Ya, langkah yang pertama, rumuskan tujuan hidup kita. Yang pertama adalah tujuan hidup. Apa perbedaan orang kafir, orang musyrik dan orang mukmin? Apa perbedaannya? Orang kafir, orang musyrik menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Orang beriman menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Apakah lantas orang beriman yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya jadi orang miskin? Muncul pertanyaan, apakah orang-orang beriman yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya jadi orang miskin? Tidak. Justru kalau benar-benar dia jadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, dia bisa menjadi orang sukses dan bahagia. Kenapa? Karena pencapaian di dunia ini adalah untuk akhirat. Pencapaian di dunia ini adalah untuk akhirat. Dua dari rukun Islam menyuruh Bapak Ibu memiliki kemerdekaan finansial. Dua dari rukun Islam menyuruh kita menjadi orang yang merdeka secara finansial. Apa itu? Yang pertama zakat, yang kedua adalah haji. Jadi kalau ajaran zakat dan haji itu ditanam benar-benar sama anak kita Bapak Ibu, itu anak kita punya cita-cita jadi orang sukses dan bahagia. Tapi sayang rukun Islam ini hanya dihafal dari dulu. Di SD, SMP, SMA dihafal. Sampai ke bangku kuliah, mata kuliah agama juga dihafal. Padahal itu filosofinya dalam. Kalau kalian pengen jadi orang sukses, bercita-citalah zakat, bercita-citalah haji. Dan zakat dari waktu ke waktu harus lebih besar. Karena nilai zakat itu sesuai dengan nilai penghasilan 2,5% dari penghasilan. Dua dari rukun Islam. Artinya kalau kita memahami ajaran Islam itu menyuruh kita jadi orang sukses dan bahagia. Maka yang utama itu jadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Nah, orang kafir, orang musyrik menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Maka apa perbedaannya? Mereka menggunakan kekuatan pikiran, tapi kita menggunakan kekuatan keyakinan. Ayo, siapa yang pernah baca buku penulis lain? The Secret, pernah baca buku The Secret? Bayangkan rumah yang Anda inginkan, hadirkan dalam pikiran Anda. Pernah? Bayangkan mobil yang Anda inginkan, gambar dia dalam pikiran Anda, warnanya, mereknya, bagaimana interiornya, harganya. Hadirkan dia setiap waktu dalam pikiran Anda, maka alam semesta akan menggerakkan mobil itu untuk Anda. Amin. Alam semesta. Justru saya ingin mengkritisi pemikiran ini. Maka jangan cepat-cepat amin. Bayangkan rumah yang Anda inginkan. Bayangkan luas tanahnya. Ini harusnya besok-besok jemaah yang di sini bapak-bapak. Jadi saya nyamping terus nih dari ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Ya. Bayangkan rumah yang Anda inginkan, luas tanahnya, bentuknya, interiornya. Bayangkan, hadirkan setiap saat dalam pikiran Anda, maka alam semesta akan menggerakkan rumah itu untuk Anda. Mereka menggunakan kekuatan pikiran. Apa yang terjadi? Ketika mobil yang dia inginkan tidak pernah ada, karena menggunakan kekuatan pikiran.
rumah yang dia inginkan tidak pernah ada. Maka apa yang terjadi? Bunuh diri. Stres. Ini fakta. Makanya kenapa di Amerika angka bunuh diri tinggi? Kenapa di Jepang angka bunuh diri tinggi? Sampai pemerintah Jepang itu membuat satu hutan, namanya bukan membuat satu hutan, menyiapkan satu hutan untuk harakiri, untuk bunuh diri, namanya Gotemba. Saya ceramah ke Jepang, orang kedutaan bilang sama saya, Ustaz lewati malam-malam itu yang gelap banget, horor banget, itu hutan bunuh diri, Ustaz. Selama ini orang Jepang itu kalau mau bunuh diri di rel kereta api, karena di Jepang itu rel kereta api di mana-mana. Teknologi transportasi itu lebih banyak di kereta api. Nah, jadi kalau ada orang Jepang yang bunuh diri, keluarganya itu suruh bayar denda. Yang mati dia, yang susah keluarganya. Maka disiapkan oleh pemerintah Jepang hutan Gotemba, hutan bunuh diri. Orang kedutaan cerita sama saya, banyak orang sukses di sana bunuh diri. Di Korea banyak orang bunuh diri, di Eropa. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, bunuh diri. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan pikiran. Di mana porsi pikiran? Di mana porsi pikiran? Salah satunya Bapak Ibu, saudara sekalian, porsi pikiran itu begini. Apa yang kita pikirkan, mempengaruhi hidup kita, itu betul. Contoh, apa yang kita tonton mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Cerita isu tentang corona hari ini, beritanya heboh, akhirnya mempengaruhi pikiran kita, akhirnya memunculkan rasa takut, rasa khawatir, panik, dan seterusnya. Nah, itu betul. Seseorang yang tadinya pemberani, ya, jam 11, jam 12, jam 1 biasanya dia bangun, periksa kunci, periksa pintu segala macam, kunci pagar dan lain-lain. Jam 1 biasa dia bangun. Tapi karena pada malam itu sebelum dia tertidur dia nonton film horor, maka dia nggak berani keluar. Apa artinya? Yang dia lihat mempengaruhi pikirannya. Makanya kenapa tontonlah film-film yang memiliki nilai motivasi. Dulu ada film Ari Anggara. Maka ketika peristiwa Ari Anggara tahun 90-an, semua orang nonton film Ari Anggara dan semua orang keluar dari bioskop menangis. Nah, apa yang kita tonton mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita. Itu betul. Kalau mau sukses, bergaulah dengan orang sukses. Kalau mau bahagia, bergaulah dengan orang bahagia. Kalau mau sukses, bacalah buku-buku tentang kesuksesan, bacalah buku-buku tentang bahagia agar mempengaruhi pikiran yang positif. Itu betul. Tapi kalau menggunakan kekuatan pikiran, Tuhan tidak pernah ada, Allah tidak pernah ada, berbahaya. Bayangkan jabatan yang Anda inginkan, hadirkan dia pagi dan petang. Dalam buku mereka, hadirkan jabatan itu pagi dan petang. Setiap pagi bayangkan duduk di sebuah kursi direktur di ruangan ber-AC, bayangkan. Setiap petang juga bayangkan, menjelang tidur terutama, hadirkan dia dalam pikiran Anda. Gila lama-lama. Loh, karena yang membayangkan orang yang gak punya pendidikan, karena yang membayangkan gak punya jalan untuk sukses, gak punya akses untuk sukses, maka apa artinya? Itu hayalan. Kekuatan pikiran versus kekuatan keyakinan. Tapi kalau kekuatan keyakinan, segala sesuatu dia sandarkan kepada Allah. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut saya belum tentu buruk menurut Allah. Allah perintahkan saya 2, kata Allah. Perintahkan kita 2, ini renungan
diri kita. Allah perintahkan saya dua. Apa itu kata Allah? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Diawali dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi dua syaratnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah doa. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah doa. Nah, di mana letak kekuatan keyakinan? Letak kekuatan keyakinan adalah kita yakin kepada Allah dan firman-Nya. Allah menegaskan di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Allah. Nah, pikiran kita mengatakan semua hidup ini penuh kesulitan, hidup ini penuh kesulitan, tidak ada kemudahan di dalamnya. Itu pikiran kita. Lebih yakin kepada wahyu Allah atau kepada pikiran kita? Makanya kenapa banyak orang stres? Menggunakan kekuatan pikiran, percaya kepada kekuatan pikiran. Hidup ini penuh kesusahan, susah banget hidup ini. Gak pernah baca Quran, gak pernah paham isi Quran. Hidup ini penuh kesusahan, gak akan ada jalan, pasti sulit saya, gak akan ada jalan. Nah, itu dia percaya kekuatan, karena dia baca buku kekuatan pikiran, dia gak punya tempat bersandar. Tapi kalau kita gunakan kekuatan keyakinan, kita tidak akan takut menjalani hidup, tidak akan cemas menjalani hidup, tersenyum di setiap waktu hidup kita. Makanya saya kasih tersenyum, bahagia maksudnya, bukan senyum sendiri setiap waktu. Apa kata Allah di surat 9 ayat 51? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang sudah ditakdirkan Allah kepadaku. Segala sesuatu itu tidak lepas dari kuasa Allah, dari kehendak Allah. Di surat 57 ayat 22 apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini atau terjadi di muka bumi ini, dan apa saja yang terjadi pada dirimu, kata Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Untuk apa? Agar engkau tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar engkau tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Subhanallah. Jadi Allah menggiring kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah menggiring kita menjadi orang. Ketika mendapatkan nikmat Allah bersyukur, ketika nikmat itu hilang dari kita bersedih. Membunuh dengan kekuatan keyakinan. Tapi kalau kekuatan pikiran, apa yang terjadi ketika nikmat itu datang? Sombong. Ketika nikmat itu datang sombong, ketika nikmat itu hilang dari dia, stres. Kenapa? Karena ketika ditanya, kenapa engkau bisa sukses? Ini ilmu yang ada padaku, kekuatan pikiran. Siapa itu? Siapa yang menjawab itu? Kenapa engkau seperti ini suksesmu? Ya ini karena ilmu yang ada padaku. Siapa yang jawab seperti itu? Dalam Al-Quran, Qarun. Ya, maka Qarun itu manusia yang sombong dan dipendam oleh Allah bersama harta-hartanya. Di surat 28 ayat 77, 78, 79 itu ceritanya diawali dari situ. Kemudian dipendam oleh Allah bersama harta-hartanya. Nah, kemudian jadilah sekarang isu tentang harta karun itu. Nah, itu dari sejarah Qarun. Ya, dari sejarah Qarun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan kekuatan keyakinan, kita akan memahami bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Ya Allah, kalau baik menurut Engkau, hadirkan apa yang Kau harapkan jadi kenyataan. Tapi kalau tidak baik, ya Allah, jauhkan dariku. Nah, itu orang yang punya kekuatan keyakinan. Tapi kalau orang yang punya kekuatan pikiran, bukan menggunakan kekuatan
bunuh diri ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu anak muda di Jepang itu workaholic yang kerja tapi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, harakiri, bunuh diri. Nih, kekuatan pikiran versus kekuatan keyakinan, mana yang lebih tinggi? Kekuatan keyakinan. Maka pikiran kita, akal kita harus berada di bawah wahyu. Ingat Bapak Ibu, akal kita, nanti saya akan jelaskan beberapa contoh. Akal kita harus berada di bawah wahyu. Jangan sampai akal kita berada di atas wahyu. Ya, jangan sampai akal kita berada di atas wahyu. Akal harus dikendalikan oleh wahyu. Nah, ini yang pertama adalah rumuskan tujuan hidup. Pertanyaan saya, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Tak perlu dijawab. Jawab dalam hati. Apakah dunia atau akhirat? Rasulullah SAW mengatakan umur umatku berkisar 60-70 tahun. Ya, jangan salah paham. Bukan berarti kalau menjadikan, jangan salah paham. Bukan berarti kalau menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup lantas jadi orang miskin. Salah besar itu. Maka saya katakan sejatinya menurut Al-Quran orang Islam itu kaya dan sukses. Siapa orang Islam yang kaya dan sukses? Saya tanya Bapak Ibu sekalian kira-kira. Siapa orang Islam yang kaya dan sukses? Dan betul-betul kalau kita jalani Al-Quran dia kaya dan sukses. Orang bertakwa. Orang bertakwa, mana ayatnya? Kita lihat. Wa may yattaqi, surat 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari pintu yang enggak pernah dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan seterusnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan semua urusan yang menjadi mudah. Itu bukti bahwa orang sukses bahagia itu adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Nah, saya akan jelaskan. Orang bertakwa itu siapa? Nah, yang kedua, setelah punya tujuan hidup adalah memiliki pedoman hidup. Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang bertakwa adalah orang yang sukses bahagia dan dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia tahu tujuan hidupnya dan dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami jadikan sebagian dari Al-Quran syifa, obat dan rahmat bagi orang beriman. Ada lagi surat Al-Hasyr ayat 21, surat 59 ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Quran ini kami turunkan ke atas gunung, maka kamu akan saksikan gunung itu tunduk patuh kepada Allah. Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ya saudara-saudara sekalian, mukjizat Nabi Musa tongkat membelah lautan. Mukjizat Nabi Musa tongkat membelah lautan. Kemudian tongkat dipukul menjadi ular besar. Mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati. Mukjizat Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang.
dan seterusnya. Bapak Ibu, mereka adalah nabi-nabi yang diutus, yang diambil oleh Allah dari Bani Israel untuk Bani Israel, untuk umat tertentu dengan zaman tertentu atau di zaman tertentu, untuk umat tertentu di zaman tertentu. Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel, tapi apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya Nabi Muhammad diutus bukan untuk umat tertentu dan zaman tertentu. Itu perbedaannya. Nabi Muhammad tidak diutus untuk umat tertentu dan zaman tertentu, tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia sepanjang sejarah kehidupan umat manusia sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Artinya adalah bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu lebih dahsyat dari tongkatnya Nabi Musa. Mukjizat Nabi Muhammad lebih dahsyat dari mukjizatnya Nabi Sulaiman, dari mukjizatnya Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus khatamul anbiya wal mursalin, tidak hanya untuk umat tertentu, tidak hanya untuk zaman tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia dan sampai hari kiamat, penutup para nabi dan rasul. Maka Al-Quran itu lebih dahsyat dari mukjizat-mukjizat sebelumnya. Sayang, kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Rashid Ridho, muridnya Muhammad Abduh, ya, Rashid Ridho, muridnya Muhammad Abduh, di dalam catatannya dia katakan apa? Kemunduran umat Islam, keterbelakangan umat Islam, kemiskinan umat Islam karena umat Islam meninggalkan ajarannya, umat Islam meninggalkan kitab suci. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan dua perkara dan kalian tidak akan pernah sesat dengan kedua itu. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnati. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah kitab Allah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku. Dua-dua kita tinggalkan. Coba kita lihat Bapak Ibu, kalau kita pegang Al-Quran, pedoman hidup kita, insya Allah tidak ada orang Islam itu miskin, tidak ada orang Islam itu bodoh. Kalau betul-betul Al-Quran ini dipegang benar-benar, gak ada orang Islam bodoh, gak ada orang Islam miskin. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dari segi orang Islam gak ada yang bodoh. Kenapa? Kalau dia pegang Al-Quran, dia fahami Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Berarti orang Islam itu kalau pegang Al-Quran dia akan selalu belajar. Siapa yang tidak tahu sejarah turunnya wahyu? Bahwa wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu, kita tahu, semua tahu sejarah itu. Kalau sudah cerita Maulid Nabi disampaikan oleh beberapa ustaz tentang bahwa Rasulullah menerima wahyu yang pertama adalah Iqra. Semua kita tahu bahwa wahyu yang pertama adalah Iqra. Tapi kita tidak pernah tahu filosofi kenapa ayat itu yang diturunkan oleh Allah, agar kita selalu belajar, agar kita selalu menuntut ilmu, agar kita selalu belajar, agar kita selalu menuntut ilmu. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Tidak sama. Bapak Ibu sekalian, benar kata Rashid Ridho, orang Islam meninggalkan ajarannya. Siapa yang menjalankan Al-Quran? Jepang tadi saya katakan menggunakan kekuatan pikiran, Amerika menggunakan kekuatan pikiran, bukan kekuatan keyakinan pada satu sisi. Tapi pada sisi lain yang menjalankan tentang kerja
keras, disiplin, nuntut ilmu, kepedulian, tanggung jawab, etos kerja. Jepang. Jepang. Kebersihan. Jepang. Padahal itu ajaran Al-Quran. Etos kerja Jepang. Padahal itu ajaran Al-Quran. Disiplin Jepang. Bapak Ibu kalau ke Jepang, saudara-saudara kalau ke Jepang, yang udah pernah ke Jepang pasti tahu. Di lalu lintas itu traffic light, nggak ada orang yang nyebrang, nggak ada mobil yang lewat, tidak ada mobil lewat, sepi, tidak ada polisi, nggak ada mobil lewat. Saya ngalamin tidak ada polisi, tidak ada mobil lewat, hujan rintik. Sebetulnya punya alasan untuk nyebrang, tapi saya lihat semua orang berhenti, ikuti aturan. Itulah Jepang. Begitu lampu hijau yang gambar manusia, gambar orang, baru orang nyebrang. Sumpah disiplin. Dan itu waktu itu saya udah jam 11 malam kembali ke hotel. Cari sampah plastik nggak ada, susah. Yang ada sampah daun, karena wajar kalau daun kena angin. Kayak plastik susah. Kalinya bersih, nafsu lihat ikannya. Ikannya gede-gede, kalinya bersih. Tapi orang Jepang semua lewat kerja, pergi ke kantor kerja, nggak ada yang mancing. Indonesia pantang lihat danau mancing, utang. Saya bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ya Allah, nafsu banget lihat ikan. Jurnya ikannya, gede-gede ikannya. Yang ada di sana yang mancing kakek-kakek, 2 orang atau 3 orang yang mudah kerja. Dari sini bonus kerja udah dimancing. Kalau beli mobil, semua kita mau beli mobil Jepang, Toyota, Daihatsu, apalagi Suzuki. Coba, karena apa? Produksi itu menggambarkan SDM. Hasil produksi menggambarkan SDM. Berarti karena kita masih yakin dengan produk Jepang. Bersih, tanggung jawab, disiplin, peduli. Saya di stasiun itu yang nanya, saya berhenti di stasiun di Jepang, kayak orang bingung mau top up tiket, itu berhenti kayak orang bingung. Itu 3 orang nanya saya sambil lewat. Salah satunya juga perempuan, dan nggak suka nanya apa yang bisa saya bantu. Apa yang bisa saya bantu? Nggak perlu, saya bilang terima kasih. Sepertinya Anda dalam keadaan bingung. Dia tahu kita dalam keadaan bingung. Di sana nanya alamat, orang nggak suka keluarkan Android, tunjukin ini alamatnya ke kanan ke kiri. Di sini nanya alamat tahu. Ya bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian. Coba bayangkan. Jadi kenapa orang Jepang sukses? Ya dari satu sisi mereka terlalu mengandalkan kekuatan pikiran. Tapi pada sisi lain, kenapa mereka sukses? Karena mereka menjalankan unsur yang lainnya dari Al-Quran. Tauhidnya nggak dipakai, tapi unsur yang lain dipakai. Kerja keras, disiplin, tanggung jawab, amanah, menepati janji. Quran. Ada satu jemaah mempekerjakan orang Jepang, 15 orang di Indonesia. Saya tanya, kenapa Bapak mempekerjakan orang Jepang? Ustaz, orang Indonesia nggak kalah pintar, Ustaz. Jujur. Makanya di Indonesia ini tukang hacker banyak, kalah pintar. Orang Indonesia nggak kalah pintar. Itu di luar negeri banyak orang Indonesia yang nggak mau pulang, nggak kalah pintar. Cuma kata dia,
Indonesia itu soal etika, attitude, akhlak Quran. Nah, orang Jepang kita janji jam 8, setengah 8 dia sudah nunggu kita. Orang Indonesia janji jam 9, jam 11 baru dia datang. Nah, itu kata dia. Maka kenapa saya bayar mahal orang Jepang? Karena bukan soal kecerdasan. Kalau soal kecerdasan sama, soal komitmen. Artinya dia menjalankan Al-Quran, dia menjalankan hadis Nabi, amanah, tanggung jawab, disiplin, dia jalankan. Maka saya katakan, kalau kita ingin sukses bahagia, kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran. Al-Quran sudah kasih berita baik kepada kita 1400 tahun yang lalu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bayangkan janji Allah dalam Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu. Apa itu hayatan thayyibah? Warga bahagia, pekerjaan yang baik, rezeki yang halal, anak yang soleh-soleha. Makanya saya bilang, benar, kalau gitu sukses bahagia. Pertama, rumuskan tujuan hidup kita. Yang kedua, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Nanti di ayat yang lain, tadi surat 97 ayat 16, surat 16 ayat 97. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah 277, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 277, sesungguhnya orang yang beriman melakukan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. 4, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Sukses bahagia. Hidup dijauhkan oleh Allah dari rasa takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan, sedih yang berlebihan. Di satu sisi tadi Allah sudah janji, tadi Al-Baqarah 277, dan di satu sisi di surat 65 ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tak pernah dia sangka-sangka. Al-Quran. Coba semua, kalau kita, apa yang kita hadapi di dalam hidup ini, kembalikan kepada Al-Quran. Gunakan kekuatan keyakinan, jangan kekuatan pikiran. Gunakan kekuatan keyakinan. Nah, yang kedua, orang sukses, orang mukmin yang sukses bahagia itu menjadikan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu perkataan, perbuatan, kebiasaan Rasulullah. Nah, pertanyaannya, apa yang kita ambil dari Rasulullah? Apa yang kita ambil dari Rasulullah? Jangan cuma pakaian, jangan cuma penampilan fisik. Penampilan fisik, alhamdulillah, yang bisa pelihara jenggot. Tapi jangan cuma itu. Gambaran tentang sosok Rasulullah itu siapa? Rasulullah SAW itu Bapak Ibu panglima perang loh. Pertanyaan saya, kalau panglima perang gagal nggak kira-kira? Gagal. Panglima, leader, pemimpin, berarti jiwa kepemimpinan ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu kepala negara. Udah panglima perang, turun ke medan perang, kepala negara. Visioner, pinter, ahli strategi Rasulullah itu. Kalau kan Islam nggak sampai ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, Rasulullah itu pengusaha. Kalau gitu pertanyaan saya, kalau kita bicara sunnah, apa yang kita ambil dari Rasulullah?
ada peringatan Maulid Nabi, apa yang kita ambil dari cerita kisah kehidupan Rasulullah? Berarti apa yang diambil? Visioner, semangat hidup, tanggung jawab, etos kerja, disiplin, jiwa kepemimpinan. Itu ambil dari Rasulullah. Penyayang, peduli, ngasih makan anak yatim, fakir, miskin, baik sama tetangga, peduli sama sahabat, sayang sama keluarga. Itu sunnah. Jangan terjebak di dalam, makanya aneh gitu kalau kita belajar tentang kehidupan Rasulullah dan kita berusaha menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah, tapi anehnya mental kita gak berubah. Katanya ikut sunnah, tapi mental proposal. Ikut sunnah, apanya ikut sunnah? Udah ngasih makan fakir miskin belum? Udah sayang sama anak yatim belum? Udah peduli sama tetangga yang sakit belum? Apa yang kita pahami tentang mengikuti sunnah? Udah berjuang untuk agama Allah belum? Udah mengalokasi uang untuk bangun masjid belum? Udah menafkahi janda-janda yang tua atau belum? Jangan cuma janda muda. Ada istilah sekarang mamut, mama muda. Ayo, apa sunnah itu? Apa sunnah itu? Bukan hanya tata cara sholat, bukan hanya tata cara ibadah, mencakup seluruh aspek dari kehidupan Rasulullah. Kalau mau sukses bahagia, jangan dipilah, diambil sepotong-sepotong, ambil secara utuh. Udah pernah bangun masjid belum? Ada masjid lagi dibangun. Kalau kita ikut sunnah, peduli kan kita sama pembangunan masjid? Bukan cuma mau pakainya saja, peduli nggak sama pembangunan masjid? Di lingkungan tempat tinggal kita ada anak yatim, peduli nggak kita sama anak yatim? Ada tetangga kita meninggal, peduli nggak kita dengan tetangga kita meninggal? Itu sunnah. Jangan terjebak hanya dengan tampilan-tampilan fisik. Dan yang lebih mengerikan lagi, mengklaim ikut sunnah tapi tidak hidup dengan kehidupan Rasulullah secara utuh. Tadi salah satunya apa? Pesimis dalam hidup, mental proposal. Kan Rasulullah tuh gak pernah nangis Bapak Ibu. Makanya perlu dibangun tuh mental memberi, bukan mental menerima. Yang perlu dibangun. Nah, ini termasuk judulnya bisa dirubah juga kalau mau membangun mental pejuang, mental petarung, mental pemenang. Itu ayatnya banyak, hadisnya juga ada. Jadi bagaimana orang Islam itu membangun mental pejuang, mental petarung, mental sukses, mental pemenang. Makanya ajarannya zakat, memberi. Setiap ayat sholat, banyak sekali ayat sholat diiringi ayat infak, benar? Coba buka Quran. Ayat sholat diiringi ayat sedekah, ayat sholat diiringi ayat zakat. Sholat itu hablum minallah, zakat infak sedekah itu hablum minannas. Nah, hablum minannasnya bukan menerima tapi memberi. Berarti mental pemenang yang dibangun, mental pejuang dibangun. Disitulah letak sukses bahagia. Disitulah letak sukses bahagia. Ya. Nah, kalau sudah punya tujuan hidup, punya pedoman hidup. Yang ketiga, kalau sudah punya pedoman hidup, harus memiliki pandangan hidup. Apa? Pandangan hidup. Apa pandangan hidup kita? Pandangan hidup Bapak Ibu harus sesuai dengan pedoman hidup. Ingat ya? Pandangan hidup kita harus sesuai dengan pedoman hidup. Maka tidak sama pandangan hidup orang kafir dengan orang mukmin. Tidak sama pandangan hidup orang musyrik dengan orang mukmin.
Sama aja. Apa contohnya? Coba saya tanya. Pandangan hidup Bapak Ibu tentang uang, tentang rezeki, menurut pedoman hidup apa? Pandangan hidup tentang rezeki menurut pedoman hidup, bahwa di dalam rezeki kita ada hak orang lain. Itu berarti pandangan hidup. Bahwa rezeki kita harus kita keluarkan zakat, infak, sedekah. Itu pandangan hidup kita menurut pedoman hidup Quran dan hadis. Pandangan hidup kita sebagai seorang mukmin, pandangan hidup kita sebagai seorang mukmin tentang keluarga. Pandangan hidup kita sebagai seorang mukmin tentang keluarga. Bagaimana pandangan hidup kita sesuai dengan pedoman hidup tentang keluarga? Kita harus punya nih, saya mau nikah misalnya. Anak-anak muda di sini ada yang mau nikah misalnya. Maka pandangan hidup dia tentang keluarga itu seperti apa? Harus sesuai dengan pedoman hidupnya. Di dalam surat Ar-Rum dikatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan dan seterusnya, bahwa ternyata pandangan hidup kita tentang keluarga sesuai dengan pedoman hidup kita harus memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pandangan hidup. Pandangan hidup kita tentang anak. Begitu kita punya anak, bagaimana ya pandangan hidup seorang muslim, seorang mukmin tentang anak? Harus sesuai dengan pedoman hidup. Apa kata Rasulullah SAW? Misalnya, ajarkan anakku sholat pada usia 7 tahun, pukul dia pada usia 10 tahun. Bahkan nanti ada hadis juga, harus sering-sering kita menyium, memeluk buah hati kita. Itu orang paling rugi yang gak pernah memeluk buah hatinya. Pandangan hidup tentang anak. Bagaimana mendidik anak? Pandangan hidup kita tentang pendidikan anak. Pandangan hidup tentang pendidikan anak. Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Didik anak kita akidah, didik anak kita ibadah, didik anak kita akhlak. Pandangan hidup seorang mukmin tentang anak. Pandangan hidup kita tentang waktu. Tentang waktu. Al-Quran sebagai pedoman hidup mengingatkan kita wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang beruntung itu orang yang mampu memanage waktunya. Orang yang paling rugi itu adalah orang yang kehilangan waktunya. Maka Allah bersumpah demi waktu, dan yang dipilih oleh Allah waktu asar. Demi waktu asar. Demi waktu asar. Semua manusia dalam kerugian illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pandangan hidup kita tentang waktu, bahwa kita harus menghargai waktu kita. Ini baru bicara pandangan hidup. Pandangan hidup kita tentang mencari jodoh. Bagaimana pandangan hidup kita tentang mencari jodoh? Ada di surat An-Nur ayat 3 dan di surat An-Nur ayat 26. Ya, pezina laki-laki untuk pezina perempuan, dan pezina perempuan untuk pezina laki-laki, atau dengan laki-laki atau perempuan musyrik. Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik, dan laki-laki baik untuk perempuan baik. Jadi kalau kita ingin punya pasangan hidup yang baik, maka kitanya harus baik. Nah, itu pandangan hidup tentang jodoh, tentang pasangan hidup kita. Nah, itu gambaran Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya tujuan hidup, kita berpegang pada pedoman hidup, maka yang ketiga kita akan punya pandangan hidup. Nah, di mana letak makna hidup? Yang keempat, makna hidup. Di mana letak makna hidup? Letak makna hidup adalah ketika pandangan hidup kita realisasikan dalam bentuk tindakan. Ketika pandangan hidup kita realisasikan dalam bentuk tindakan, disitulah makna hidup. Ketika pandangan hidup kita realisasikan dalam bentuk tindakan, disitulah makna hidup. Contoh, pandangan hidup tentang rezeki menurut pedoman hidup, rezeki kita kalau mau berkah harus disedekahkan, harus diinfakkan,
Maka ketika tindakan kita keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan sedekah, disitulah makna hidup. Pandangan hidup kita tentang anak, menurut pedoman hidup, didik anak kita akidahnya, ibadahnya, akhlaknya tadi. Surat Luqman ayat 13 sampai 19. Begitu kita didik anak kita agama, kita didik dia sholat, kita didik dia berbuat baik, kita didik dia berakhlak yang mulia, maka kerja keras kita mendidik anak kita, disitulah makna hidup. Menjadi ayah yang baik, disitulah makna hidup. Menjadi ibu yang baik, disitulah makna hidup. Pandangan hidup tentang umur, tentang waktu, bagaimana waktu kita bernilai sesuai dengan pedoman hidup. Begitu kita 24 jam, kita gunakan sebaik-baiknya 24 jam untuk kebaikan di jalan Allah, disitulah makna hidup. Kita punya harta, kemudian kita infak sedekahkan, disitulah makna hidup. Kita punya ilmu, ilmunya kita amalkan untuk kebaikan orang lain, disitulah makna hidup. Hidup kita bermanfaat buat orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa ciri khas orang yang bermanfaat buat orang lain? Ciri khasnya apa? Orang bermanfaat buat orang lain. Ketika dia datang, semua orang bahagia. Ketika dia pergi, semua orang menangis. Kalau ada di antara kita, ketika kita datang orang nangis, ketika kita pergi orang sujud syukur, itu masalah buat kita. Iya, tanya, kita harus tanya sama teman-teman kita. Lu kalau gue datang senang apa sedih? Kalau lu datang gue sedih banget. Berarti masalah. Ya, ada nggak orang begitu? Ketika dia datang orang lain menangis, ketika dia pergi orang lain senang. Dia udah pindah, alhamdulillah. Saya ada tetangga saya, dia pindah. Orang lain alhamdulillah dia bagus pindah. Padahal rajin ke masjid. Rajin ke masjid, 5 waktu ada di masjid. Kok bisa ketika dia pindah orang gak ngefek? Pindah, nggak pindah, berpikirin. Kenapa? Karena ternyata tidak bermasyarakat, tidak bersosialisasi. Ke masjid cuma masuk, keluar diam, masuk diam, keluar diam. Benar, serius. Tidak berinteraksi. Mau hidup mau mati urusan lo. Ada sama tiada, sama dengan tiada. Sama suami istri juga gitu Bapak Ibu. Ada jemaah saya, Ustaz, suami saya mau pulang-pulang, tak pulang yang sudah. Mau tidur di kamar yang monggo, mau tidur di kamar belakang yang monggo, saya dengan kamar pembantu. Ada sama tiada, udah gak ada efek. Maka Bapak tanya sama Ibu nanti, Mama, Papa ada sama tiada sama gak buat Mama? Beda banget Pak, bersyukur. Papa ada, oh bahagia banget Mama. Papa gak ada, susah hati Mama. Papa mau keluar kota berapa hari, 3 hari. Oh Pak, kok lama, gak bisa sehari, kan cuma 3 kantor. Bersyukur. Papa mau berapa hari ke keluar kota 3, kok cuma 3 gak seminggu. Jadilah pribadi, ketika kita datang semua orang bahagia, ketika kita pergi semua orang menangis. Ya, itu berarti hidup kita bermakna. Nah, pertanyaan saya, kita kan muncul pertanyaan, apakah sudah bermakna hidup kita? Itu pertanyaan. Apakah sudah bermakna hidup kita? Tanya sama diri kita, apa sudah kita lakukan untuk orang lain? Sudah bermakna, nggak usah jauh-jauh. Bermakna hidup kita buat orang tua kita yang masih hidup? Bermakna hidup kita buat adik kandung kita? Kita bisa pergi melakukan segala sesuatu karena kita punya kemerdekaan finansial. Adik kita susah sekolah anaknya karena dia susah, karena dia miskin. Bermakna hidup kita buat dia? Jadi gak cukup hanya dengan hubungan vertikal. Apa rajin ke masjid, jidat sampai hitam? Ibu juga begitu, saking rajinnya sholat, tapi adik kandung kita gak bisa nyekolah
Makna hidup ada di situ. Ada pembangunan masjid di komplek kita, peduli nggak kita dengan pembangunan masjid? Ada orang yang susah, peduli nggak kita dengan kesusahan orang lain? Apa? Ada hidup kita. 4. Yang pertama, tujuan hidup. Sukses bahagia itu harus punya tujuan hidup. Yang kedua, berpegang pada pedoman hidup. Yang ketiga, punya pandangan hidup. Termasuk kerja keras itu pandangan hidup sesuai dengan pedoman hidup. Hasil pun nanti ditentukan sesuai dengan sunnatullah tadi. Tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, makna hidup. Subhanallah. Yang kelima, kalau sudah punya 4 ini, maka akan selalu punya harapan hidup. Apa? Gak ada orang kalau sudah punya 4 itu, kalau ditanya apa kabar, susah hidup gue, gak tahu rasanya. Kalau udah paham tentang 4 poin tadi, maka dia akan punya yang kelima, harapan hidup. Kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah sukses bahagia. Apa kabar? Sehat. Apa kabar? Sakit. Mati rasanya mati. Keluar dari masjid, habis dengar kajian begini, jangan tuh gak nyeret-nyeret. Nyeret sedang, tangan di belakang kayak gendong tuyul. Nabi kita tuh panglima perang, visioner, kepala negara, pengusaha sukses, gagal jalannya. Jangan udah bungkuk, memang udah permanen bungkuk, gagal-gagalnya nggak bisa juga. Visioner. Kalau ngomong optimis, kalau ngomong ngasih motivasi sama orang. Ini ada nggak bisa, nggak akan bisa kamu, gagal berarti pengajian hari ini. Nggak mampu kamu itu, nggak bisa. Coba nah. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak pernah tahu kan? Kalau kamu nggak coba, kamu sudah pasti gagal. Tapi kalau kamu coba, ada peluang bisa gagal, bisa nggak coba. Kalaupun gagal, coba yang kedua. Gagal lagi, coba yang ketiga. Gagal lagi, coba yang keempat. Orang sukses gagal 10 kali, sukses berikutnya. Gitu. Jadi, makna hidup itu melahirkan harapan hidup. Jadi keluar dari sini yang ibu-ibu cuma sekedar jadi ibu rumah tangga, buat kue di rumah, jualan. Online bisa sekarang. Punya semangat hidup. Ini yang suaminya gak ikut, pulang dari suaminya kaget. Emang apa buat gue semangat hidup pak? Begitu. Orang Islam itu gak boleh kayak kerupuk kena air, biskuit kena teh manis. Gak boleh. Maka saya paling sebel kalau ketemu orang, ada beberapa di antara lingkaran kita gitu, mindsetnya itu adalah meminta. Itu yang dia bangun puluhan tahun, meminta, bukan memberi. Meminta, maka mentalnya sudah miskin duluan. Itu Kiai Gontor bilang apa? Berani hidup, tidak takut mati. Coba 1, 2, 3. Itu kan jargonnya bagus. Berani hidup, tidak takut. Berani hidup, berani hidup, tidak takut mati. Coba. Berani hidup, tidak takut mati. Itu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berani hidup, tidak takut mati. Nah, yang kedua, takut mati, jangan hidup. Yang kedua, 1, 2, 3. Sambung dari yang pertama. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Ayo, 1, 2, 3. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Makanya anak gontor itu kalau ada kiai membakar anak gontor, ya, berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ayo, 1, 2, 3. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Berani hidup, tidak takut mati. Kelihatan tadi. Takut
mati jangan itu. Baru yang ketiga mikir takutnya. Tangannya udah begitu tapi sholat belum keluar. Ini gontor tuh. Berani hidup tidak takut mati. Gitu. Takut mati, gak usah hidup. Takut hidup. Nah, matinya M-nya panjang. Takut hidup. Mati saja. Itu artinya 5 langkah ini jalannya sukses bahagia kita. Dan kita diciptakan sebagai pemenang. Bapak Ibu, kodratnya diciptakan oleh Allah dari sananya sebagai pemenang. Belajar nggak dulu di biologi? Spermatoza ingin menembus dinding rahim berapa miliar calon manusia, tapi hanya satu pemenang yang bisa masuk, ya kita. Calon manusia itu berebut itu untuk bisa menembus dinding rahim, tapi cuma satu pemenang. Siapa? Kita. Berarti kita diciptakan sebagai pemenang oleh Allah. Nah, kenapa sekarang kalau ngomong susah, sedih, punya masalah, nggak tahu rasanya, mau mati rasanya? Dosa ngaji, mati saja. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga semua berkah diberkahi Allah. Amin. Insya Allah kita orang sukses dan bahagia. Ya. Setelah keluar dari masjid ini, jalannya agak-agak semangat, gagah. Batuk-batuk Ustaz, batuk, nggak apa-apa, silakan batuk-batuk juga gagah. Corona, corona, sekarang corona. Di rumah juga ada corona. Gak usah panik, gak usah takut, jalani hidup, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak itu jalannya, itulah takdir. Kalau Allah berkehendak, apa yang kita takutin? Kalau Allah berkehendak, hidup ini bebaskan dari belenggu rasa takut, bebaskan dari belenggu rasa cemas, bebaskan dari belenggu rasa putus asa, bebaskan. Maka berpikir positif, berperasaan positif, berbuat positif, punya kebiasaan positif, hidup positif, selesai. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian telah sama-sama kita dengarkan kajian yang tersampaikan oleh kita tadi. Mungkin di antara jamaah ada yang mau dipertanyakan, silakan kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Ibu. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, akhir-akhir ini kan negeri kita dilulung duka ya Pak Ustaz. Seperti musibah-musibah banjir, kemudian longsor, dan terakhir corona. Nah, yang mau saya tanyakan adalah itu kan musibah ya Pak Ustaz. Bagaimana kita membedakan bahwa sesuatu itu dianggap musibah, kemudian sesuatu itu adalah yang memang Allah ingin mengangkat derajat kita. Nah, mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan hanya untuk negeri kita, mungkin untuk diri kita juga. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Aceh tsunami, orang-orang, saya baca itu komentar-komentar orang-orang di luar Aceh waktu itu, beberapa komentar negatif bahwa itu azab Allah, itu hukuman Allah untuk orang Aceh yang tidak pernah mau mau menempuh jalan damai, konflik terus, makanya itu azab dari Allah. Saya pernah baca itu, saya pernah dengar itu. Kita tidak boleh berkomentar sedemikian. Yang tahu itu musibah, yang tahu itu cobaan hanya yang bersangkutan. Hanya yang bersangkutan. Hatta sampai sekarang pun, kalau Cina kemudian kena kasus corona, sumber virusnya ada di Cina sana, kita tidak bisa mengklaim itu hukuman Allah buat Cina. Itu yang tahu yang bersangkutan.
musibah. Kemudian teman-teman ibu bilang, itu akibat perbuatan kamu. Tersinggung nggak? Sedih nggak? Nah, yang tahu itu musibah atau cobaan, itu azab atau cobaan, hanya ibu yang tahu. Kalau yang di Aceh tsunami itu dikatakan azab, maka apakah itu menjadi azab buat ulama-ulama yang tadi pada saat itu? Buat jemaah haji yang ada di asrama haji yang menjelang keberangkatan haji pada saat itu? Kalau itu dikatakan azab. Ya, jadi sebetulnya yang tahu tentang itu azab atau cobaan kita bersama. Kalau seorang ahli maksiat, dia akan, oh ya Allah, berarti ini azab buat saya minta ampun. Tapi bagi orang yang beriman, yang sudah tahu ini cobaan buat kita, ya Allah, untuk meningkatkan keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Buat orang-orang yang beriman, jangan mereka mengira bahwa mereka dikatakan beriman sementara mereka tidak akan diuji. Bahkan Allah juga mengatakan secara umum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Dan tidak ada di dalam Islam itu berlaku hukum karma. Kita tidak mengenal hukum karma. Dan kita tidak mengenal dosa orang lain, kita yang menanggung. Tidak ada dalam Islam. Jadi dalam Islam itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Tidak ada dalam Islam dosa tanggungan. Tidak ada dalam Islam hukum karma. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka apa yang dia terima itu yang harus menjadi bahan introspeksi buat dia. Itu yang menjadi bahan introspeksi buat dia, dan dia yang tahu. Nah, apa yang penting buat kita? Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu yang penting. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena setiap ketetapan Allah pasti ada hikmah. Nah, orang beriman bisa menangkap hikmah itu di balik peristiwa. Tuh, bisa tangkap dia bahwa ini ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau begitu, ketika orang berbicara, beberapa orang, nggak banyak, tapi beberapa orang berbicara tentang tsunami pada saat itu, saya cuma menunggu hikmah apa di balik tsunami ini. Ternyata damailah Aceh setelah tsunami. Benar? Ya, damailah Aceh setelah tsunami. Nah, kita lihat peristiwa apa yang, hikmah apa yang akan dikirim oleh Allah kepada Cina setelah ada peristiwa corona. Kita lihat nanti hikmah apa. Karena mau orang kafir, mau orang musyrik, mau PKI, mau apapun, sebetulnya dia bisa menangkap hikmah. Sebetulnya dalam tanda petik ya. Maksudnya ada apa yang dibalik ini? Pasti semua orang begitu. Mau apapun agamanya, ada apa dibalik ini? Nah, hanya saja dia mau mengambil pelajaran untuk kebaikan atau tidak. Nah, itu yang jadi masalah. Ada apa yang dibalik corona ini? Kira-kira orang kita juga begitu berpikirkan. Karena itu bukan standar orang beragama, itu standar manusia. Ada apa yang dibalik ini ya? Kenapa kita begini ya? Kenapa kita mengalami ini ya? Itu standar semua manusia. Akan berpikir seperti itu. Hanya saja mau nggak mereka kita semua mengambil pelajaran hikmah untuk kebaikan di sisa umur kita. Gitu. Nah, itu yang banyak orang nggak mau tahu, nggak paham. Nah, kita dikasih oleh orang membaca hikmah, kemudian mau belajar mengambil hikmah untuk kebaikan kita. Gitu ya. Ada lagi? Coba. Mengenai kebahagiaan tadi adalah pilihan hidup. Iya. Bagaimana dengan ketentuan Allah? Iya. Kalau kita katakan bahwa takdir itu bisa diubah. Iya. Ketentuan mutlak Allah. Bapak-bapak terlahir sebagai seorang pria, ibu-ibu terlahir sebagai seorang wanita. Kita tidak bisa memilih bangsa kita. Kita mau lahir menjadi bangsa apa?
bukan pilihan buat kita. Boleh milih, saya kalau boleh milih, saya pengen jadi orang Inggris, yang putih, yang mancung, yang ganteng, gak kayak gini. Kalau saya boleh milih, tapi saya nggak bisa milih. Maka dari itu kita bangga jadi orang Indonesia, karena itu jati diri kita, karena itu yang diberikan Allah kepada kita. Harus bangga. Nanti kalau kita bicara tentang kebanggaan kita jadi orang Indonesia, subhanallah banyak, harus bangga jadi orang Indonesia. Dan itu bukan pilihan. Menjadi orang Indonesia adalah pilihan hidup, bukan pilihan. Kita diciptakan oleh Allah menjadi orang Indonesia dasarnya. Nah, tapi kalau kita setelah dewasa mau milih, ya silakan saja. Tapi kodrat kita sebagai orang Indonesia, walaupun dia pindah jadi orang Amerika, berwarga negara Amerika, tapi kan mukanya muka pamulang. Gitu maksud saya maksud itu. Ya kan, muka sawangan. Ya, saya Australia, saya orang Australia. Padahal baru pindah 5 tahun, muka cerita. Yang saya maksud wajahnya, darahnya ya. Allah ciptakan kita orang Indonesia, kira-kira gitu. Nah, orang tua kita memilih, bukan pilihan menjadi orang tua kita siapa. Anak kita lahir sekarang, besar sekarang, itu bukan pilihan. Itu diberi oleh Allah. Beginilah anakmu apa adanya, didik dia jadi baik. Nah, berkenaan dengan nasib, itu ada ikhtiar kita. Maka Allah katakan tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada dirinya. Di mana letak ketentuan Allah? Allah memberikan kita potensi menentukan pilihan. Saya mau berdiri, ini bukan kehendak Allah, kehendak saya. Saya duduk, ini bukan kehendak Allah, ini kehendak saya. Ketika saya memilih berdiri, berarti saya memilih takdir berdiri. Ketika saya memilih duduk, saya memilih takdir duduk. Ketika saya ingin memilih takdir berdiri, tapi saya terjatuh, lain cerita, ada ketentuan lain di situ. Atas izin Allah, tidak diizinkan Allah saya berdiri, tapi saya harus terjatuh. Gitu. Ini Allah kasih kepada kita kecerdasan, akal. Memilih, ini air berisi minuman sehat, ini berisi racun. Saya contohnya seperti itu. Artinya ini air sukses, ini air menderita. Banyak orang memilih air menderita. Kenapa? Gak belajar, gak sekolah, gak mau kerja, anggur, duduk di warung kopi seharian. Nah, dia berarti memilih air racun. Dia tidak memilih air sukses, itu pilihan. Nah, jangan ketika kita sudah memilih ini kita bilang udah dari semuanya takdirnya. Ini yang bermasalah maksud saya. Artinya kenapa kita selalu sadarkan miskin udah karena Allah, takdirnya Allah. Susah udah takdir dari Allah. Padahal takdir dalam konteks nasib manusia, manusia menentukan pilihan hidupnya, manusia bertanggung jawab atas hidupnya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ada perintah bekerja, ada perintah menuntut ilmu, ada perintah berbuat baik. Kenapa? Menunjukkan bahwa kesuksesan, kebahagiaan itu pilihan hidup kita. Nah, Allah di mana letaknya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mau berjuang kami bukakan jalannya. Yang mau sukses kami bukakan jalannya. Nah, kalau nggak mau sukses ya nggak akan dibukakan jalannya. Nah, tapi sudah belajar, sudah bekerja, belum sukses juga. Nah, takdir yang berlaku, lahir-lahir yang berlaku. Api membakar, betul? Sifat api membakar, betul? Tapi dalam ketentuan yang lain, api tidak membakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, jadi ada takdir lain yang berlaku. Umumnya orang bekerja sukses, umumnya anak belajar sukses. Tapi ada umum di luar dari keumuman, cuma sekedar belajar, sekedar sukses, kok bisa kaya? Ya turunan barisan. Ada berlaku lagi yang lain. Nah, untuk saya harus kerja, harus belajar, harus bercita-cita, harus visioner, harus punya harapan, harus punya obsesi, harus punya angan-angan.
yang kemudian paralel dengan tindakan, baru saya sukses. Tapi untuk anak saya sekelas anaknya pengusaha-pengusaha sukses itu mungkin nggak harus belajar kayak saya banget. Perjuangannya nggak harus seperti saya banget. Kenapa? Dia cuma sekolah biasa, dia udah bisa mengelola harta yang sudah diwariskan oleh ayahnya. Beda. Nah, bapak dari mana? Ibu ada di mana? Pengusaha sukses di sana nasihatin anaknya, bilang apa, belajar yang benar, yang benar-benar belajar. Nanti kalau kamu sudah sarjana, S2-nya kamu ambil bisnis, Papa sudah siapkan usaha untuk kamu kerjakan. Itu kalau seorang pengusaha sukses ngasih nasihat sama anaknya. Tapi kalau saya ngasih nasihat sama anak saya, ayah tidak mewariskan harta buat kamu, tapi ayah mewariskan nilai buat kamu. Ayah, ini nasihat saya benar, nasihat saya benar-benar ke anak saya. Ayah, nak, apapun yang kalian inginkan, ayah perjuangkan untuk pendidikan. Kalau harus jual mobil, kita jual mobil. Aku mau ngambil sekolah di Malaysia, sekolah internasional. Ayah jual mobil. Ayah lakukan itu untuk kamu. Nah, nanti dari nilai yang kamu dapat, dari apa yang ayah perjuangkan untuk kamu, disitulah kamu membangun kesuksesanmu. Kamu tidak sama dengan si A. Karena si A diwariskan oleh orang tuanya harta, tapi kamu ayah wariskan nilai. Nah, beda. Nah, beda. Maka Bapak Ibu, saya mendorong kita semua, ayo bermental orang kaya dulu. Yang tadi di Malangka itu tuh mental orang kaya, mental orang sukses, punya cita-cita, punya harapan. Dan saya senang ketika materi-materi seperti yang saya sampaikan, ada 2 supir telepon saya. 2 supir. Saya kira-kira 6 tahun dari tahun yang lalu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya sudah berhenti jadi supir. Ada satu lagi juga udah berhenti jadi supir. Sekarang jadi apa? Jadi pengusaha Ustaz. Pengusaha. Apa yang dijual? Mulai dagang Ustaz. Hebat kamu. Mulai. Kita bangun mental petarung itu, mental pejuang itu. Allah ciptakan kita sebagai laki-laki ketentuan mutlak, sebagai perempuan ketentuan mutlak. Tapi miskin kaya ada ikhtiar kita, ada perjuangan kita. Mau sukses, mau kaya, belajar terus bekerja. Maka tadi semangatnya berani hidup tidak takut mati. Nanti sambil jalan sambil bilang berani hidup tidak takut mati, takut mati jangan takut hidup mati saja. Kalau tanya orang, kalau tandanya pengajian ini berhasil, ketika Bapak Ibu ditanya orang, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Begitu. Maka apa? Gak jelas asik. Capek, gak jelas. Gagal ini pengajian. Jadi apa yang diberikan oleh Allah? Potensi. Pilihannya kita yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi jangan sesekali miskin karena Allah, bodoh karena Allah, gagal karena Allah. Padahal kita belum berjuang. Tapi kalau sudah berjuang masih gagal, bukan karena Allah. Takdir pada saat itu sementara gagal ujian. Tapi kan kita bisa coba lagi. Coba lagi. Jangan sesekali bilang kan gagal karena Allah, gagal. Miskin karena Allah, bodoh karena Allah, terbelakang karena Allah, mundur karena Allah, lemah karena Allah. Kata Allah, giliran yang susah-susah ke saya. Jadi sukses bagi itu adalah pilihan hidup. Oke, cukup? Satu lagi. Ya. Antara kekuatan pikiran tadi dengan kekuatan keyakinan. Ya. Bagaimana memisahkan? Bukan kekuatan dari kekuatan pikiran yang membuat kita yakin gitu. Ya. Kalau yang saya Bapak paham dari sama Ibu tentang kekuatan, tentang kekuatan pikiran. Pikiran itu membayangkan. Boleh nggak membayangkan bagaimana ke depan kesuksesan yang kita inginkan? Nah, itu ya. Setuju ya? Nah, saya hasil yang saya peroleh hari ini, hasil bayangan saya, membayangkan nanti kesuksesan yang saya inginkan adalah seperti ini. Nah, di mana letak keyakinan? Dibangun keyakinan dengan ibadah, dengan sedekah, dengan berbuat baik. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, berikan itu kepadaku. Tapi kalau ini yang tidak baik buat aku, jauhkan dari itu. Di situ
dengan ajarannya. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan pikiran. Kalau kita bayangkan, boleh nih, saya ke depan pengen punya rumah di sini, ke depan saya pengen punya kendaraan seperti ini. Tapi bayangan itu menggerakkan semangat kita bekerja, tapi sekaligus jangan lupa membangun keyakinan dalam diri kita kalau itu baik menurut Allah, Allah mudahkan jalannya. Tapi kalau itu tidak baik menurut Allah, Allah tidak mudahkan jalannya. Nah, berbeda dengan orang aliran kekuatan pikiran. Apa dia katakan? Alam semesta akan menggerakkannya untuk Anda. Coba nanti kalau cari buku The Secret, alam semesta akan menggerakkannya untuk Anda. Emang bisa alam semesta kalau nggak dikendalikan Allah? Alam semesta di bawah kendali Allah, sukses bahagia, punya semangat, punya keinginan, melakukan perjuangan atau tindakan, selebihnya Allah yang menentukan. Betul? Hasil adalah Allah. Makanya kenapa? Fa'iza farogta fansab. Dari satu pekerjaan, berakhir dari satu pekerjaan, pindah pada pekerjaan berikutnya. Artinya orang beriman itu gak boleh nganggur. Wa ila rabbika farghab, berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi jangan lupa, yang kedua itu sangat penting. Justru menurut saya itu yang sangat penting. Yakin kepada Allah. Kalau memang apa yang kita ikhtiarkan baik menurut Allah, semoga Allah mudahkan jalannya. Tapi kalau apa yang kita ikhtiarkan tidak baik menurut Allah, semoga Allah ganti yang lebih baik. Nah, disitulah perang keyakinan. Nah, yang itu tidak ada di dalam aliran orang yang memiliki kekuatan pikiran. Itu yang kedua tidak ada. Akhirnya apa? Ketika harapan tidak sesuai, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, bunuh diri, bingung, gak punya tempat bersandar. Kenapa? Karena Tuhan dalam versi ini, Tuhan tidak terlibat dalam hidup mereka. Kalau kita kan tidak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berani hidup? Berani hidup. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup? Murah. Mati saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian telah sama-sama mendengarkan kajian yang telah disampaikan oleh tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat mengambil manfaatnya. Kita berikan kita sampaikan. Sebelum kami tutup, ada undangan dari ibu-ibu Lestari Kosmata, undang pada ibu kerja untuk bisa hadir esok Ahad 8 Maret, yaitu pengajian Lestari Kosmata yang bertempat di